Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Eliza Afianti, dan rekan saya. Dan saya, Selvia Andriana. Jadi kelompok kami akan membahas materi mengenai informatika atau bisa juga dibilang TIK. Oke, jadi materi pertama akan langsung saya bawakan. Oke, simak ya. Oke teman-teman, materi pertama yaitu aku bakal ngajarin kalian gimana caranya nulis rumus matematika pakai Word. Jadi Word yang aku gunain yaitu Word 2010. Sorry. Oke, langsung aja ya. Tutornya disimak baik-baik. Jadi di sini aku udah siapin contohnya, kalian simak baik-baik. Pertama kita masuk ke insert. Pertama kita ke insert ya, teman-teman. Lalu kita ke equation. Habis itu kita, nih kan di sini D per DX. Kita langsung ke fraction aja nih pilihnya. Terus pilih yang ada kolom atas dan bawahnya. Nih, yang paling pertama. Habis itu kolom atasnya kita isi dengan DY per DX. Oke. Pencet sembarang tempat. Habis itu, ini kita hapus saja. Kasih sama dengan, kita balik lagi ke insert. Karena insert lah kita bisa menemukan si simbol-simbolnya. Terus kita pilih ini aja, bagian sini ya, limit dan log. Terus kita pilih, di sini banyak pilihannya, mulai dari log, yang di sini ada 2, di sini kolomnya 1, ada min, max, in, kita pilih yang limit. Habis itu bawahnya kita isi ini. Nah, terus X. Kita pilih tanda panah. 0. Oke. Habis itu, di sini kan kolomnya cuma 1. Gimana caranya dia bisa 2? Sama kayak di awal tadi, kita pilih fraction. Terus kita pilih yang ada kolomnya 2, atas dan bawah. Habis itu, kita tinggal pilih lagi si segitiga tadi. Atau disebut juga delta. Oke, delta Y per delta X. Kalian bisa temuin lambang-lambang di sini ya, rumus-rumus. Nah, oke. Habis itu delta X. Klik sembarang tempat, kasih sama dengan, kita balik lagi ke insert. Equation. Terus jangan lupa limnya ada di sini. Oke, gampang ya teman-teman. Yang penting ingat tempatnya, pasti kalian bisa. Oke, balik lagi ke delta X. Tanda panah 0. Nah, balik lagi ke XY. Fraction. Lalu kita isi kolomnya. F per X tambah delta X. Tutup kurung. Dikurangi Fx. Oke, bawahnya delta X. Oke, nah, pasti kalian paham kan? Nah, selanjutnya dari jawaban sampai ke hasilnya, pasti kalian juga pasti bisa ngerjain. Karena nggak jauh-jauh dari itu, lambang-lambangnya juga sama, tempat limit dan fraction-nya juga di tempat yang sama.
Oke deh, selamat mencoba. Sekarang lanjut ke topik yang kedua. Tapi kali ini aku mau kasih tahu tentang sebuah paragraf. Jadi, aku mau kasih tahu kalian gimana caranya bikin suatu paragraf bisa jadi 2. Jadi kanan kiri gitu. Oke, langsung aja ya. Kita blok dulu sebagian atau sesuka kalian mau yang mana mau dibikin jadi double paragraf. Oke. Mana tuh ya? Ih, lupa Apa? anjir. Layout. Kapan bikin? Oh ya, layout ya. Oke, kita ke page layout, terus kita pilih columns. Habis itu kita pilih yang kedua. Di sini punya banyak pilihan dari 1, 2, 3, left, right. Karena aku mau kasih contoh kalian yang kedua, mungkin nanti aku juga kasih tahu kalian satu persatu kalau kalian mau tahu. Pertama kita coba dulu yang kedua. Oke, yang kedua itu kayak gini, kalian juga bisa edit mau rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Oke, next kita coba yang 3. Nah, kayak gitu. Kalian juga bisa cobain rata kanan, rata kiri, atau rata kanan kiri. Selanjutnya kita coba lihat yang left. Jadi dia lebih dominan atau lebih banyak di sebelah kanan. Begitupun yang right, oke. Nah, oke deh. Selanjutnya, aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya buat sebuah huruf lebih besar atau lebih menonjol daripada huruf yang lainnya. Biasanya kita sering temuin itu kalau nggak di majalah, novel, dan buku-buku yang lainnya. Pertama kita ke insert, lalu kita cari drop cap, kita pilih drop cap. Di sini juga punya pilihan sama seperti yang tadi. Dia punya drop pad dan in margin. Kalau drop pad seperti ini, dia masih punya kalimat atau kata di bawah hurufnya. Kalau yang in margin-nya, dia sama sekali. Jadi seperti itu. Pertama, kita harus blok dulu angka yang kita mau. Biasanya sih cuma satu angka ya. Satu huruf ya, sorry. Satu huruf, karena satu huruf itu ibaratnya biar lebih menonjol atau terlihat menarik aja. Nah, pertama kita ke insert, terus kita ke drop cap, lalu kita mau pilih terserah sesuai keinginan kita, mau yang seperti ini atau yang ini. Oke. Nah, jadi deh. Oke, selanjutnya. Terakhir ya, dari aku mau kasih tahu kalian gimana caranya buat sebuah judul yang ibaratnya itu terlihat paling menonjol dari yang lain, jadi terlihat unik dan keren banget. Kalian bisa blok aja judul yang kalian mau. Misalnya ini ya, si kancil ini aku bakal buat jadi sebuah judul. Karena ceritanya ini juga tentang si kancil, jadi aku buat si kancilnya aja. Oke, pertama kita pilih si word art. Atau, sebentar. Nah, di sini punya banyak pilihan warna dan bentuk, ada karakternya juga. Dia punya bayangan, non-bayangan. Tinggal dipilih aja, aku bakal pilih yang warna pink. Nah, tampak seperti ini. Kalian bisa desain juga. Aku besarin dulu ya. Bentar.
Mana tuh tadi? Oke, aku pindahin ke bawah dulu, biar lebih terlihat jelas. Oke, aku besarin dulu. Nah, kalian juga bisa kasih bingkai seperti ini, sesuai yang kalian mau, dan banyak juga pilihan warna di bawahnya. Dia juga bisa di-blok begini, yang lebih lebar, atau yang simpelnya itu cuma garis kayak yang di awal. Kayak gitu. Nah, oke teman-teman, kalian bisa edit kayak yang tadi ya, yang di-insert. Kalian bisa pilih di word art, lalu kalian bisa ketik judulnya juga. Misalnya kalau kalian belum nulis, kalian bisa klik yang tadi, angka besar tadi, lalu kalian ketik di sini. Kalau tadi kan aku kasih contoh yang udah ada tulisannya. Sekarang yang nggak ada tulisannya tuh, alias kita tulis manual. Tulis, misalnya. Oke. Hampir sama kayak tadi. Kalian juga bisa nih rubah posisinya nih. Mau ke rotasi 90% ke kanan atau ke kiri. Nah, banyak juga fitur-fitur yang bisa kalian cobain dan pelajarin. Kalau kalian penasaran sama mengenai Word atau ngedit judul atau tulisan lainnya, tunggu di video selanjutnya. Oke, sekian dari aku. Makasih. Oke deh, teman-teman. Sekian materi dari aku. Selanjutnya, aku kasih ke teman aku, yaitu Eliza Alfianti. Terima kasih. Nah, oke, saat ini kita ada di Excel. Jadi di sini aku akan menjelaskan atau kita sama-sama mencari untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Di sini aku akan menjelaskan tentang Excel. Jadi kita di Excel ini mencoba untuk latihan mencari gaji pokok dan upah tunjangan segala macamnya dengan menggunakan rumus-rumus. Di sini kita lihat dulu ketentuan soalnya. Ketentuan soalnya adalah jika golongan A hingga golongan 2B, maka gaji pokoknya sekian. Lalu tunjangan istrinya 17,5 atau 17,50% dari gaji pokok. Lalu tunjangan anak untuk yang sudah menikah, jika lebih dari 3, maka tunjangannya 25% dari gaji pokok. Dan jika sudah menikah, namun anaknya kurang dari 4 atau 3, 2, 1, maka tunjangannya sebesar 15% dari gaji pokok. Jika belum menikah, maka tidak ada tunjangan. Di sini agar lebih memudahkan, kita membuatkan kolom ini dulu, yaitu golongan dan tunjangan istri. Selanjutnya, untuk masuk ke soal gaji pokok. Di gaji pokok ini kita menggunakan rumus if. Jika golongan sama dengan A1 titik koma gajinya sebesar dari A1 dulu ya, 1.100.000. 1.100.000. Lalu titik koma if selanjutnya klik golongan lagi berupa golongannya selanjutnya yaitu A1B. Titik koma, kita lihat lagi 1B itu gajinya 1.250.000. Titik koma, kita ulangi lagi rumusnya if D5 sama dengan 2A titik koma, lalu kita lihat gajinya sebesar
1.750.000. Balik ke rumus lagi, if D5 atau golongan sama dengan petik 2 golongan 2B titik koma gajinya 2B itu 1.900.000. Nah, setelah itu kita tutup kurungnya. Bentar, kok salah? Oh iya, di sini ada kesalahan. Titik 2 bukan titik koma. Mohon maaf. Salah. Oke, setelah kita udah masukkan rumusnya, kita klik enter. Maka gaji pokoknya yang didapat sekian. 1.250.000 untuk status menikah golongan 1B. Terbukti. Di sini langsung kita tarik aja biar memudahkan. Nah, untuk tunjangan istri kita menggunakan rumus if lagi. Jika C5 itu status sama dengan N itu dari statusnya, titik koma, 17,5%. 17,5% itu dari nilai tunjangan istri. Nih, di bawah. Terus dikali dengan gaji pokok, lalu titik koma 0%. Kenapa 0%? Jadi kalau misalnya dia tuh belum menikah, maka hasilnya akan 0. Dia dapat tunjangan. Dikali dengan gaji pokok lagi. Hasilnya ini. Kita tarik ke bawah. Ya. Tuh di sini si Fernanda belum menikah. BN itu belum menikah. Dia tidak ada tunjangan istrinya. Dan Ika juga belum menikah, tidak ada tunjangannya. Selanjutnya tunjangan anak. Untuk tunjangan anak, kita menggunakan rumus if dan N. C5 status sama dengan N titik koma C5 lebih besar dari sama dengan 3. Titik koma 15%. Lalu dikali dengan F5 titik koma if N C5 kurang dari sama dengan 4. Yes. Lalu, oh maaf, ini ketinggalan. Ulang. Kita ulangin lagi untuk rumusnya. If N C5 sama dengan N titik koma C5 kurang dari sama dengan 4 ditutup kurung titik koma
25% dikali F5 0. Lalu kita tutup kurungnya. Nah, hasilnya sekian. Kita tarik total gaji. Total gaji itu bisa menggunakan, kita lihat ketentuan soalnya dulu. Untuk total gaji, itu gaji pokok plus tunjangan. Kita bisa menggunakan sum. Di gaji pokok. Nah, jadi total gajinya si Desnia itu sekian. Terus kita tarik saja ke bawah. Untuk PPH itu 15% dari total gaji. Total gaji dikali 15%. Nah, PPH-nya ini. PPH adalah pajak penghasilan. Ya. Gaji bersihnya D total gaji dikurang PPH. Nah, kita tarik saja. Untuk mencari totalnya, total secara keseluruhan, kita bisa menggunakan sum. Kita tarik saja ini. Sudah dapat. Kita tarik ke samping. Nah, untuk nilai tertinggi menggunakan max. Kita mulai dari sini. Nah, lalu ditarik ke samping. Untuk nilai terendah menggunakan min. Enter, lalu tarik ke samping. Udah lebih gampang. Nah, hasilnya ini untuk daftar gaji dan upah di PT 1000 bunga. Kenapa di bagian terendahnya ini kosong? Karena 0. Ini sebenarnya tuh 0. Karena terendahnya di sini tuh si yang belum menikah itu tidak mendapat tunjangan, dan di sini juga. Oke. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Untuk membuat grafiknya kita ke insert, terus pilih kolom karena kita akan membuat grafik batang aja. Select data, kita ke sheet ini. Blok dari sheet dari nama hingga gaji bersih, lalu di oke. Nah, di sini sudah tampil, kita ubah dulu. PT 1000 bunga. Untuk ayatnya bisa dirubah-rubah sesuai yang cocok. Nah, untuk yang cocok sepertinya ini. Terus untuk warnanya juga bisa diubah. Nah, kita perbesar aja. Oke, untuk grafik selesai. Sekarang kita ke formula. Jadi sini aku akan menjelaskan agar memudahkan kalian kalau untuk lihat-lihat formulanya itu tinggal copy aja. Kita paste. Oke, ini udah biarin aja gini. Ya kan? Nah, lalu kita ke formula. Kan setelah di copy, ini tuh kita blok seluruhan kan. Kita blok, terus kita pilih show formula. Nah, di sini kita akan mengetahui formula-formulanya, jadi kalian tuh nggak perlu klik satu-satu untuk melihat formulanya itu. Kita perbesar dulu ya. Nah.
Jadi ini tuh lebih memudahkan kalian juga, biar kalau mau lihat formula atau lupa, itu nggak perlu diklik satu-satu seperti ini. Setelah itu, untuk lebih memudahkan, kita akan coba print. Yes. Untuk printnya kita lihat dulu. Di sini kan terbagi menjadi 5 lembar kan. Kita ubah menjadi 1 lembar saja. Oke, kita akan print, coba print. Biar lebih menggampangkan kalian, biar kalian lebih ingat juga, di print aja. Kita coba buka print. Nah, ini kan ada 5 lembar nih. Gimana caranya biar kita bisa jadi 1 lembar aja, yaitu dengan pilih ini, on one page. Nah, kita ganti rotasinya, yaitu jadi landscape. Nah, ketika ini di print, ini nanti tuh kelihatan, jadi cuma 1 lembar aja, yang tadinya 5 lembar, jadi ini 1 lembar. Seperti itu. Terus kita bisa pilih printnya mau di apa, PDF atau langsung dengan printer. Kita PDF aja. Lalu klik print. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Semoga materi yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami dengan baik. Kalau gitu kami undur diri ya. Dadah!